Sintayong tidak panggil Elkan Bagot ke Timnas U23 Indonesia. Permintaan Erick Thohir kepada Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sintayong berterima kasih ke pelatih Liga 1 yang sudah lepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Janji Sintayong untuk Timnas U23 Indonesia usai Liga 1 diliburkan demi Piala Asia U23 2024. Sebelum menonton videonya, tolong subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Sintayong tidak panggil Elkan Bagot ke Timnas U23 Indonesia. Apa kata PSSI? Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, sudah mengumumkan 27 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC di Dubai, Uni Emirat Arab, UEA, pada 1-10 April 2024. TC itu dilakukan sebagai persiapan awal Timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Piala Asia U23 2024. Adapun Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Nantinya, Sintayong hanya akan membawa 23 pemain saja ke Qatar. Di Piala Asia U23 2024 itu, Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Dari 27 nama itu, Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot. Elkan Bagot dikabarkan masih mengalami cedera saat sedang memperkuat klub asal Inggris, Bristol Rovers. Pemain berpostur 196 cm itu masih berada di Inggris untuk proses penyembuhannya. Elkan Bagot sempat dipanggil Sintayong untuk membela Timnas Indonesia melawan Vietnam pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Namun Sintayong harus mencoret namanya karena ia mengalami cedera. Cedera yang menimpa Elkan Bagot sepertinya cukup parah sehingga ia tidak bisa membela Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Apa yang terjadi pada Elkan Bagot mengundang komentar dari anggota Exco PSSI, Muhammad. Muhammad mengakui bahwa Elkan Bagot cedera. Tentu saja Sintayong tidak bisa memaksakan Elkan Bagot tampil bersama Timnas U23 Indonesia. Absennya Elkan Bagot membuat lini belakang Timnas U23 Indonesia sedikit keropos. Meski begitu masih ada nama-nama seperti Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Rizky Ridho, Komang Teguh, dan Alfred Andra Dewangga yang bisa menjadi andalan pengganti Elkan Bagot. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia berpeluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 apabila masuk ke dalam 3 besar di Piala Asia U20 2024. Target awal PSSI kepada Sintayong hanya mencapai babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Demi bisa mencapai ke Olimpiade Paris 2024, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, memutuskan untuk menunda Liga 1 2023-2024 sampai awal Mei mendatang. Tujuannya agar klub-klub bisa dengan tenang melepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia di saat kompetisi libur. Permintaan Erick Thohir kepada Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada pemain Timnas U23 Indonesia yang bakal menjalani persiapan untuk menghadapi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia direncanakan akan menghadapi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang.
Untuk menghadapi ini, tim asuhan Shin Tae-yong akan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) mulai 1 April 2024. Setelah itu, timnas U23 Indonesia nantinya bertolak ke Qatar pada 11 April 2024 untuk menghadapi ajang 2 tahunan itu. Dalam turnamen ini, tim Merah Putih dipastikan bergabung dalam grup A bersama tim tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Sebelum bertolak menjalani latihan, Erick Thohir pun menemui para pemain timnas U23 Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI itu mengingatkan para pemain timnas U23 Indonesia untuk tak melupakan sejarah yang berhasil mereka cetak. Seperti diketahui, timnas U23 Indonesia sebelumnya sukses mencetak sejarah dengan keluar sebagai juara SEA Games 2023 lalu di Kamboja. Dengan keberhasilan itu, Erick pun bertanya kepada pemain apakah mau mengulang kembali untuk mencetak sejarah. Siapa yang sudah buat sejarah sama-sama saat kita kemarin di SEA Games, ujar Erick Thohir kepada para pemain. Mau buat sejarah lagi? Tanya Erick kepada skuad Garuda Muda tersebut. Para pemain yang ada di ruangan pun menjawab dengan kompak ingin kembali mencetak sejarah. Mau, jawab para pemain kepada Erick Thohir. Mantan pemilik Inter Milan itu mempercayai bahwa para pemain hingga ofisial tentu tidak cukup puas hanya dengan mencetak sejarah lolos ke Piala Asia U23 saja. Namun, Erick Thohir menekankan bahwa kita timnas U23 Indonesia harus punya mimpi lebih besar. Menurutnya, untuk mewujudkan mimpi lebih besar memang tak akan mudah. Apalagi skuad Garuda Muda akan menghadapi tim tuan rumah, Australia, dan Yordania yang memang tim kuat. Namun, Erick percaya Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pasti akan menampilkan yang terbaik untuk mencetak sejarah kembali. Kalau saya ofisial yang ada di sini, Coach Shin PSSI, dan saya yakin kalian juga sama, kata Erick. Gak puas hanya sejarah masuk Piala Asia U23 saja, ada mimpi yang lebih gede lagi. Tidak mudah, lawannya Australia, Qatar, dan Yordania yang kemarin ke final jelasnya. Dengan tekad itu, Erick pun memiliki permintaan kepada para pemain timnas U23 Indonesia yang siap menghadapi Piala Asia U23 2024 nanti. Erick meminta para pemain untuk tampil pantang menyerah dalam menghadapi lawan-lawannya di Piala Asia U23 2024 nanti. Menurutnya, Rizky Ridho DKK harus siap tampil ngotot dan melihat lawan-lawannya dengan kepercayaan diri. Ia meminta para pemain untuk bisa tampil dengan maksimal dan tanpa rasa takut seperti saat menghadapi Vietnam dan Thailand di SEA Games 2023 lalu. Dengan penampilan luar biasa itu, timnas U23 Indonesia bisa membawa pulang medali emas setelah 32 tahun puasa gelar di SEA Games. Oleh karena itu, Erick meminta agar para pemain bisa tampil dengan motivasi tinggi untuk bisa mencetak sejarah kembali. Saya pernah bilang sama kalian waktu sebelum main di SEA Games, ucap Erick. Kalau mata kalian bisa melihat mereka di lapangan seperti waktu itu kita melihat Thailand dan Vietnam, sama kalian juga lihat mereka. Lebih lanjut, Erick pun bertanya kepada para pemain pastinya tak mau kalah dari Qatar hingga Yordania pastinya. Menurutnya dengan kepercayaan diri yang luar biasa, timnas U23 Indonesia pasti bisa meraih hasil terbaik nantinya. Saya yakin kita tidak kalah sama mereka, betul? Tanya Erick kepada para pemain. Betul, kompak para pemain menyahut pertanyaan Erick. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia tersebut mengatakan bahwa timnas U23 Indonesia saat ini masih memiliki peluang besar untuk bisa kembali mencetak sejarah. Apabila timnas U23 Indonesia lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, tim Merah Putih akan mencatatkan sejarah. Pasalnya, hanya 4 tim terbaik yang dipastikan akan langsung mengunci tiket untuk tampil di Olimpiade 2024 Paris. Erick menekankan bahwa ini tak akan mudah untuk bisa tembus dan lolos mengunci tiket Olimpiade 2024 Paris. Akan tetapi, Erick mengatakan bahwa tak ada yang tak mungkin buat tim Merah Putih. Menurutnya, apapun bisa terjadi di sepak bola. Apalagi saat ini timnas U23 Indonesia dipercaya sebagai generasi emas sepak bola tanah air. Untuk itu, Erick meminta agar para pemain bisa menampilkan yang terbaik agar bisa meraih hasil maksimal nantinya. Ada kesempatan sejarah yang bisa kita lakukan sama-sama. Untuk pertama kalinya bukan tidak mungkin kalau kita fight dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan ke kita, tutur Erick. Kalian adalah mungkin generasi sepak bola emas Indonesia yang bisa merasakan Olimpiade. Bukan tidak mungkin, tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin, pungkasnya.
Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sudah mengumumkan 27 pemain yang dibawanya untuk menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab UEA pada 1-10 April 2024. TC itu digelar sebagai persiapan awal Timnas U23 Indonesia yang akan tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei 2024. Dari 27 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, setidaknya ada 13 nama pilar Timnas Indonesia senior saat melawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik asal Korea Selatan itu bisa memanggil 13 pemain itu karena usianya cukup untuk tampil di Piala Asia U23 2024. Lantas siapa saja 13 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong itu? Di posisi kiper, Shin Tae-yong memanggil dua penjaga gawang Timnas Indonesia senior yakni Fernando Ari dan Adi Satrio. Pindah ke posisi belakang terdapat nama-nama seperti Rizky Ridho, Justin Hubner, Muhammad Ferrari, dan Pratama Arhan. Di posisi gelandang, Shin Tae-yong memanggil Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Arkan Fikri. Lanjut ke posisi depan ada nama-nama seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Witan Sulaiman, dan Ramadan Sananta yang dipercaya untuk bermain di Timnas U23 Indonesia. Sebenarnya masih ada dua lagi pemain Timnas Indonesia senior yang bisa dipanggil Shin Tae-yong membela Garuda Muda yakni Nathan Chu Aon dan Elkan Bagot. Belum diketahui alasan Shin Tae-yong tidak memanggil Nathan Chu Aon. Sedangkan untuk Elkan Bagot, ia tidak dibawa karena sedang mengalami cedera bersama klubnya di Inggris, Bristol Rovers. Adapun Persija Jakarta menjadi klub yang paling banyak mengirimkan pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Ada 5 pemain macan Kemayoran yang dipanggil Shin Tae-yong. Selanjutnya ada Borneo FC yang menyumbangkan 4 pemain dan PSIS Semarang dengan 3 nama. Skuad Timnas U23 Indonesia sudah berkumpul di Jakarta sejak Minggu 31 Maret kemarin. Mereka dijadwalkan akan berangkat ke Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 1 April pukul 17.40 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pemain-pemain abroad seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand baru akan datang ke Dubai pada 8 April 2024. Di Dubai nanti, Timnas U23 Indonesia juga dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba melawan UEA dan Arab Saudi. Sejauh ini belum diketahui tanggal pasti uji coba tersebut kapan digelar. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang telah mendukung penuh untuk meraih prestasi di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong diminta Timnas U23 Indonesia berprestasi sebaik mungkin bahkan bisa mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dengan adanya dukungan dari PSSI. Dengan memberhentikan Liga 1, Pak Ketua Umum Erick Thohir berpesan agar kita harus berprestasi lebih baik di Piala Asia U23 ini, kata Shin Tae-yong. Sesuai jadwal, Timnas U23 Indonesia akan melakoni laga perdana Grup A melawan Qatar pada 15 April mendatang pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu Yordania pada 21 April pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dan terakhir berjumpa Australia. Shin Tae-yong berterima kasih ke pelatih Liga 1 yang sudah lepas pemainnya ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, mengucapkan rasa terima kasih kepada juru taktik klub-klub Liga 1 2023-2024 yang sudah melepas pemainnya ke skuad Garuda Muda. Tidak lupa, Shin Tae-yong juga berterima kasih kepada pemilik klub-klub Liga 1 2023-2024 yang sudah merelakan kompetisi harus dihentikan terlebih dahulu demi mendukung Timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, sudah memutuskan untuk menghentikan terlebih dahulu Liga 1 2023-2024. Usai pekan ke-30 berakhir pada Sabtu 30 Maret kemarin. Keputusan itu diambil setelah PSSI melakukan emergensi rapat di Jakarta beberapa waktu lalu. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengirimkan surat kepada PT LIB untuk meminta Liga 1 2023-2024 ditunda saat mau memasuki pekan ke-31. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, langsung mengirimkan surat ke 18 klub Liga 1
2023-2024 untuk ditundanya kompetisi selama 1 bulan atau hingga awal Mei mendatang. Tujuannya untuk mendukung perjuangan timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Adapun Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Dihentikannya Liga 1 secara mendadak mengundang beberapa reaksi dari klub-klub. Ada klub yang menerimanya dan ada juga tim yang keberatan serta kaget mendengar surat dadakan dari PSSI serta PT LIB. Mereka kaget karena seharusnya Liga 1 2023-2024 bisa selesai pada akhir Mei 2024. Namun dengan adanya penundaan itu, selesainya Liga 1 2023-2024 bisa diprediksi pada Juni 2024. Keuangan klub pun dipastikan minus karena harus mengeluarkan uang lagi selama 1 bulan ke depan. Sejauh ini PSSI dan PT LIB belum memberikan solusi terkait itu. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Ketum Erick Thohir, owner klub, dan pelatih-pelatih klub Liga 1, kata Shin Tae-yong. Di Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. PSSI meminta Shin Tae-yong untuk menembus babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Jika beruntung, maka ada peluang Timnas U23 Indonesia untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Syaratnya Timnas U23 Indonesia harus menempati posisi 3 besar di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong juga sudah memanggil 27 pemain ke Timnas U23 Indonesia. Mereka akan menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu di Dubai, Uni Emirat Arab UEA pada 1-10 April 2024. Untuk pemain-pemain dari klub Liga 1 2023-2024 akan berangkat ke Dubai melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 1 April pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk 5 pemain abroad yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Pratam Arhan akan bergabung di Dubai pada 8 April 2024. Di Dubai, Timnas U23 Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba melawan UEA dan Arab Saudi. Shin Tae-yong nantinya hanya akan membawa 23 pemain ke Qatar. Di tengah-tengah liga memang sulit ya untuk klub melepas pemain, tapi begitu dilepas saya berpikir harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan sepak bola Indonesia lebih baik dari sekarang. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Erick, PSSI, owner klub, dan pelatih-pelatih Liga 1, tambah pelatih asal Korea Selatan tersebut. Janji Shin Tae-yong untuk Timnas U23 Indonesia usai Liga 1 diliburkan demi Piala Asia U23 2024. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan sebuah janji yang ditunjukkan kepada klub-klub Liga 1 2023-2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu berjanji akan membawa Timnas U23 Indonesia jauh lebih baik dalam bertanding di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya, PSSI dan PT Liga Indonesia Baru, LIB, sudah memutuskan untuk menghentikan terlebih dahulu Liga 1 2023-2024. Usai pekan ke-30 berakhir pada Sabtu 30 Maret. Keputusan itu diambil setelah PSSI melakukan emergensi rapat di Jakarta beberapa waktu lalu. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengirimkan surat kepada PT LIB untuk meminta Liga 1 2023-2024 ditunda saat mau memasuki pekan ke-31. Direktur Utama PT LIB, Ferry Paulus, langsung mengirimkan surat ke 18 klub Liga 1 2023-2024 untuk ditundanya kompetisi selama 1 bulan atau hingga awal Mei mendatang. Tujuannya untuk mendukung perjuangan Timnas U23 Indonesia yang tampil di Piala Asia U23 2024. Adapun Piala Asia U23 2024 akan digelar di Qatar pada 15 April sampai 3 Mei mendatang. Di Piala Asia U23 2024, skuad Garuda Muda tergabung ke dalam grup A bersama Qatar, Yordania, dan Australia. Sebelum berangkat ke Qatar, Timnas U23 Indonesia terlebih dahulu akan menjalani pemusatan latihan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 1 hingga 10 April 2024.
Dijadwalkan Timnas U23 Indonesia akan berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin 1 April sore waktu Indonesia Barat. Dari 27 pemain itu, hanya 5 nama yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan. Para pemain abroad baru akan bergabung bersama Timnas U23 Indonesia pada 8 April 2024. Dengan dihentikannya sementara Liga 1 2023-2024, membuat Sintayong mempunyai tekad kuat untuk membawa Timnas U23 Indonesia lebih baik. PSSI sebelumnya meminta Sintayong untuk membawa Timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar Piala Asia U-Strip 23 2024. Sintayong malah yakin Timnas U23 Indonesia bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia juga mempunyai peluang untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Selama di Dubai, Timnas U23 Indonesia akan menjalani 2 pertandingan uji coba melawan UEA dan Arab Saudi. Sintayong juga sudah mengumumkan 27 pemain yang akan mengikuti latihan Timnas U23 Indonesia. Nantinya pelatih berusia 53 tahun itu hanya akan membawa 23 nama ke Qatar. Syaratnya Timnas U23 Indonesia harus menempati juara pertama, peringkat kedua, dan peringkat ketiga untuk mendapatkan 1 tiket tersebut. Timnas U23 Indonesia juga masih ada peluang tampil di Olimpiade Paris 2024 apabila finish di posisi 4. Mereka nantinya akan bertanding lagi dalam laga play-off melawan negara dari benua lainnya. Dengan adanya dukungan dari PSSI, dengan memberhentikan Liga 1, Pak Ketua Umum Erick Thohir berpesan agar kita harus berprestasi lebih baik di Piala Asia U23 ini, kata Sintayong dilansir dari laman resmi PSSI. Hari ini kita berkumpul dan besok berangkat ke Dubai, tutupnya.